setiap kali saya nyampe rumah, saya nggak pernah berpikir bahwa aktivitas saya selesai. Setengah mungkin iya. Oke. Jadi jangan berpikir saya di rumah hampir nggak pernah bapaknya muji cantik, ngasih hadiah apresiasi. Sedangkan di luar rumah ada laki-laki pemabok, nggak punya masa depan, seruntulan, rajin bilang sayang, rajin muji. Saya bilang sama anak saya, hati-hati kamu nanti melangkah. Dibalas sama anak saya, Bapak hati-hati, saya ngikutin langkah Bapak. Oke, para pemirsa setia Today's Message Podcast, kita kembali lagi di program hari ini dan masih dengan narasumber kita yang luar biasa sama seperti minggu lalu, yaitu kita akan ngobrol bersama dengan seorang hamba Tuhan, yaitu Pastor Yeri Patinasarani. Halo Kak Yeri, apa kabar? Baik. Oke, jadi buat teman-teman yang menyaksikan program ini, perlu tahu nih bahwa Kak Yeri ini juga adalah seorang hamba Tuhan dan juga dia adalah anak dari seorang pesepak bola yang ternama di tahun berapa tuh kira-kira? Tahun 70-an. Tahun 70-an ya, yaitu Bapak Roni Patinasarani. Wow, gimana tuh kayak di waktu perasaannya jadi anak seorang pemain bola tuh gimana sih? Ya karena... Apa udah biasa aja gitu? Karena saya nggak suka bola, jadi ya lumayan ini sih, kontras lah. Kontras ya? Iya. Oke, nah Kak Yeri, kemarin atau minggu lalu kan kita udah bahas ya tentang... bagaimana overcoming dari drugs, dari narkoba. Nah sekarang kita mau sedikit explore bagaimana sih pengaruh dari keluarga gitu ya. Mungkin sempat kemarin dibahas sedikit, tapi kali ini kita mau lebih perdalam nih. Apa sih yang ngebuat benar-benar satu perubahan? Karena banyak orang-orang yang mengalami drugs gitu ya, narkoba, atau bahkan yang lain-lain, itu seringkali kan dibuang ya. Dibuang, tidak diterima. Nah, boleh cerita sedikit nggak sih bagaimana kisah penerimaan dari orang tua Kak Yeri ketika tahu bahwa Kak Yeri itu make, dan kan dibilang tentang penerimaan, pengampunan, nah itu gimana gitu loh? Mungkin boleh diceritain sedikit. Iya, akhirnya kan nilai-nilai kerajaan Allah mempengaruhi keputusan seorang ayah, ibu atau siapapun gitu. Dan keputusan itu sebenarnya powernya, energinya untuk menyelesaikan masalah yang ada, gitu. Dimulai dari sebuah pemikiran sederhana sih. Papa saya itu berpikir bahwa keluarga adalah satu. Ketika pernikahan kan bukan dua lagi, tapi satu. Begitu punya anak, ya sebagai satu keluarga. Artinya apa satu keluarga? Kalau salah satu, ya salah semua. Gitu. Jadi dia tidak mulai menyelesaikan dengan menaruh permasalahan intinya di pundak anaknya. Nggak nyalain istri juga ya? Nggak nyalain istri juga. Iya. Biasa kan tuh kayak gitu kan, kamu gimana sih dik anak gitu kan ya? Begitu. Oke. Lalu bagaimana bisa kena? Ya itu hal yang lebar lah. Iya. Ya kan. Mungkin dia waktu itu kurang waktu. Tapi saya bukan broken home. Orang tua baik-baik aja semua. Ketika dia kurang waktu, ada yang ngasih waktu, itu isunya sih. Ya, jadi nah sekarang akhirnya menjadi sebuah challenge gitu kan. Bagaimana dia sebagai atlet berjuang. Nah, papa saya itu kan orang Ambon. Orang Ambon kan kalau didik anak tuh unik ya. Iya. Kadang anak dipukul dulu, terus baru nanya dari mana, padahal dari belakang. Ya kan, pukul dulu baru nanya. Iya gitu kan, angku, sombong, gengsi gitu. Tapi ketika dia punya kehidupan karirnya meningkat terus, satu ketika yang membuat hancur adalah saat itu adalah realita anaknya ini, saya. Nggak lama kakak gitu. Jadi Kak Yeri dulu nggak lama baru kakak tuh ya. Iya. Nah begitu. Nah di situ kan artinya gini, ya kita biasa doa dari kecil. Dari kecil, maksud dari Kak Yeri masih kecil, papa tuh udah termasuk orang yang bisa dibilang cinta Tuhan atau biasa-biasa atau gimana? Ya biasanya relatif lah. Biasanya tuh rutin. Ya? Biasanya rutin. Iya. Gitu.
Dan satu kali akhirnya dia melempar statement bahwa kalau anak saya pakai narkoba, pasti ada juga unsur kesalahan saya sebagai orang tua. Itu yang mahalnya di situ. Betul. Ya, jadi nah karena ada kesalahannya, maka ini penting nih. Iya. Ini banyak orang tua miss-nya di sini. Iya. Dia tidak berusaha untuk menyembuhkan saya, tapi dia berusaha supaya saya pengen sembuh. Itu dua hal yang berbeda. Nah, ini menarik nih. Bukan berusaha menyembuhkan, Iya. tapi malah bikin supaya Anaknya sembuh. Pengen sembuh. Anaknya pengen sembuh. Jadi supaya anaknya tuh lahir sendiri Iya, keinginan. itu kan. Iya. Nah, caranya gimana? Nah. Ya, ini kan masuk pada teknis kan. Iya. Teknisnya adalah gini. Papa saya tidak berjuang supaya anaknya hidup takut akan Tuhan. Jadi gimana tuh? Dia tetap berjuang supaya anaknya punya orang tua yang takut akan Tuhan. Wah, ini keren banget nih. Gitu. Jadi tidak memaksakan lah ya artinya supaya takut akan Tuhan, tapi justru dia ngebangun pola hidupnya untuk takut akan Tuhan. Iya, dari situ makanya panjang sih. 9 tahun. Iya. Ya. Lalu ya struggle lah, nggak serta-merta gitu loh. Gonjang-ganjing, dicibir lah dia, berhasil di lapangan bola, gagal di rumah. Ya kan, orang tua macam apa? Iya, pasti. Dan semua cibiran, satu sisi dia diangkat, satu sisi dia dibanting gitu. Iya. Sampai satu ketika karirnya jalan terus, meskipun saya merongrong tapi karirnya jalan terus. Bagus. Satu ketika dia ada di posisi the best pelatih Indonesia. Itu udah pelatih ya? Pelatih. Dia pelatih. Oke. Dan the best termahal. Pemain termahal. Pelatih termahal. Pelatih termahal. Gitu. Oke. Jadi mimpi banyak pemain bola pengen ada di posisi itu. Dia udah terima. Papa saya di situ. Wow. Ya kan? Yes. Nah, lalu di saat dan detik yang sama, 2 anak laki-lakinya kena narkoba. Wow. Saya sama kakak. Jadi dia harus milih bola atau anak. Iya. Bola itu agama keduanya setelah Kristen. Iya. Sampai hari ini belum pernah saya lihat ada orang yang segila bola kayak papa saya. Itu gimana tuh, boleh cerita dikit nggak? Yang gampang aja deh, pagar rumah bola, lampu taman bola, meja makan bola, ruang tamu bola, kamar mandi bola di mana-mana. Iya. Papa saya dipisahin sama bola nggak mungkin. Itu kayak orang mau dipisahin sama Tuhan. Gitu. Jadi ya memang dia hidupnya di bola. Bola udah nggak ada lagi. Nah satu kali dia mesti milih. Mau yang mana gitu ya? Bola apa anak? Kita anak-anaknya udah jelas tahu lah, nggak mungkin nggak usah diprediksi. Udah pasti dia milih bola lah. Iyalah, cemerlang. Sedangkan anaknya hancur gitu kan. Iya, dia kehilangan saya sama kakak saya mungkin sedih, tapi seluruh dunia tahu dia sebagai the best pemain bola. Bertanding lawan Pele, Frans Beckenbauer dan semua. Wah, itu sorak-sorai Gelora Bung Karno sih udah bosen keluarga. Udah terus dapat ya. Tapi akhirnya dia memutuskan sesuatu yang kita tidak prediksikan. Dia ninggalin bola. Akhirnya. Setelah Kairin kakak kena. Iya. Terus dia bilang gini, kalau mau jadi orang hebat di mata anak-anak dulu. Wow. Pertandingan bola selalu ada, tapi anak-anaknya nggak selalu kecil, nggak selalu muda. Wow. Dia rela kehilangan mimpinya. Wow. Dia rela melepaskan hal terbaik dari genggaman tangannya untuk bisa merangkul 2 anaknya yang belum tentu juga bisa sembuh juga belum tentu. Iya. Dan akhirnya dia memutuskan pulang ke rumah. Jadi Roni Patinasarani bukan yang orang kenal, tapi ayah dari saya. Wow. Dan komitmennya tuh istimewa sih. Istimewa gini, meski berapa kali kita doa bareng belum amin, saya udah jual, saya ambil dompetnya, saya ambil jamnya. Oh gitu. Iya. Jadi itu pun udah bareng-bareng di rumah ya. Medali-medali emasnya, hampir semua barangnya dia saya jual. Dan apa reaksinya dia? Dia nggak marah. Saya pulang mabuk, papa saya nunggu depan rumah.
Kadang keluar bandar ada papa saya di situ. Dia mau pukul saya nggak bakal saya balas sih, karena memang saya bajingan, gitu, iya. gitu kan. Tapi enggak gitu loh. Dia menunjukkan bahwa dia berusaha supaya saya pengen sembuh, bukan nyembuhin saya. Iya. Itu iya. komitmen awalnya. Wow. Terus sampai satu peristiwa. Saya sering cerita ini. Saya digebukin rame-rame karena dituduh maling. Papa dipanggil di lapangan bola, datanglah kita berdua masuk sekolah itu pas jam istirahat. Lalu satu sekolah teriakin kita berdua maling. Nah kan nggak pernah papa saya diteriakin sehina. Biasanya gitu. Diteriakin wah keren, wah luar biasa minta gitu. Tanda tangan. Iya. Kita makan di restoran gratis. Ini diteriakin maling, bener-bener. Iya. Bener-bener maling papa saya diteriakin. Lalu di tengah teriakan itu, tiba-tiba dia rangkul saya, terus dia bilang, kamu bukan maling ya, kamu tuh anaknya papa. Angkat muka kamu, jalan lagi. Wah di situ pecah sih, bahwa saya menerima sesuatu yang lebih enak dari narkoba. Wah, ya itu yang kayak dialamin waktu papa ngomong kayak gitu. Iya, seperti ada sesuatu yang boom gitu loh. Dan di situ hati saya kuat, kaki saya kuat, pikiran saya kuat. Terus kita ke ruang kepala sekolah dan akhirnya saya dikeluarin di situ. Saya dikeluarin dengan tidak hormat. Tapi seakan-akan itu nggak berpengaruh ke saya karena di sisi yang lain saya menerima satu story lain gitu loh, perlakuan lain dari ayah saya gitu. Iya. Dan akhirnya saya sejak hari itu saya memutuskan saya mau sembuh satu saat untuk ayah saya. Gitu. Oke. Nah di situ saya mulai tahu dan mulai ada progresifnya lah begitu. Oke. Berarti dengan demikian apa yang menjadi keinginan atau kerinduan dari papanya Kak Yeri untuk anaknya punya kemauan untuk sembuh, itu terjadi gitu ya? Karena komitmen yang dia lakukan kepada Kak Yeri dan kakaknya juga gitu ya? Iya. Progresif lah, ada progresifnya. Iya. Nah setelah itu nih Kak Yeri mungkin kan udah mulai ada progres. Apa sih yang mulai dibangun dengan keluarga dengan khususnya dari papanya Kak Yeri untuk membuat contoh kan sekarang Kak Yeri dan juga kakak ayah atau Kak Beni itu menjadi hamba Tuhan gitu kan. Nah itu gimana tuh progresnya dari anak yang dulu pemakai terus mau berubah kan kadang-kadang orang mikir udah bagus dia mau bertobat udah mau sembuh. Nah ini mau jadi hamba Tuhan lagi. Nah itu gimana tuh? Jadi pemikirannya gini, orang yang terhormat ya jelas bukan orang gila hormat. Orang yang terhormat adalah orang yang tahu ada kepentingan yang lebih besar dari dirinya sendiri. I see. Oke. Gitu. Jadi ketika seseorang atau kita keluarga mengalami sesuatu, kita tahu bahwa ada kepentingan dari keluarga inti sendiri yang lebih besar, gitu. Yang harusnya jadi bahan pertimbangan serius untuk menjalani sebuah kehidupan. Nah kalau saya pribadi ya karena saya dapat nyawa serep. Iya benar. Terus saya mau jalani nyawa serep ini dengan model seperti apa? Ya jelas lah. Karena ada alasan tertentu yang sampai maut aja nggak bisa ngambil hidup saya. Alasan apa? Yang saya sedang jalankan hari ini. Oke. Iya kan. Kalau dicari bentuknya ya hamba Tuhan. Iya. Tapi kalau dicari sederhananya bahwa jadi berkat, bukan cuma gila berkat gitulah kurang lebih. Jadi istilahnya mengalirkan apa yang Tuhan udah kasih gitu ya. Betul. Terus tadi di waktu yang lalu Kak Yeri bilang bahwa kita nggak bisa membalas kasih Tuhan, tapi kita bisa meneruskan apa yang sudah Tuhan kasih sama hidup kita. Oke. Nah Kak Yeri ini dengan pola yang dibangun oleh papanya Kak Yeri dan itu juga berdampak bagi kehidupan Kak Yeri kan sekarang bikin sebuah kegerakan ya. Ada yang namanya Ayah Hadir tuh. Nah apa yang menjadi pola yang Kak Yeri mulai bangun nih sekarang dengan anak Kak Yeri di rumah? Jadi gini, apa yang papa saya lakukan itu unpopular opinion. Bukan yang unpopular itu yang keluar dari itunya ya. Bukan opini populer. Iya. Culture di Indonesia hampir tidak mengarah ke figur ayah yang hadir, mengasuh, terlibat dalam pendidikan anak, hampir nggak ada. Lagu-lagu daerah tuh lebih banyak respect ibu kok dibanding bapak. Iya kan?
Kalau kita lihat pergi ke toko mainan, udah kebagi mainan laki-laki dan perempuan. Yes. Yang baby-babyan ya perempuan. Masak-masakan. Aneh gitu loh. Aneh kalau laki-laki main baby-babyan gitu loh. Sehingga mungkin ya, ini asumsi saya, ketika dewasa semua laki-laki berpikir ngasuh anak bukan tugas laki-laki lah. Oke. Gitu loh. Itu apa sih gitu loh. Itu udah tugasnya perempuan. Itu gitu tugasnya perempuan. Nah, karena itu culture, saya berpikir untuk melahirkan satu culture baru. Dan mengakibatkan sebuah tabrakan culture gitu. Bahwa ayah harus hadir. Ayah harus mengasuh. Ayah harus bertanggung jawab. Calon ayah harus tahu persis. Ya, wah ini berpikir untuk menikah dan nggak mau lakukan ini, mending jangan nikah. Gitu loh. Iya. Kerusakan seorang anak yatim dan anak yatim semu sama. Bahkan beberapa jeritan anak tuh mendingan nggak ada dibanding ada nggak berfungsi. Yes. Gitu. Dan begitu banyak kerusakan dan juga pemulihan bisa terjadi lewat pemikiran ayah hadir ini. Oke. Gitu. Makanya menurut saya bahwa ini sebuah harga mati bahwa seorang ayah harus memastikan anaknya nggak kenal Tuhan pertama kali di sekolah minggu. Tapi di rumah. Di rumah. Iya. Memastikan semua itu terimplementasi di rumah. Iya. Kalau ayah berfungsi, seorang anak nggak perlu merengek-rengek kepada orang untuk jadi bapak rohaninya dia. Benar. Iya. Gitu loh. Seorang ayah ya dia bapak rohani yang sebenarnya seharusnya gitu ya. Harusnya begitu. Harusnya gitu, benar. Iya dong. Iya. Kalau kamu punya bapak rohani, ya ini intermezzo sedikit kan. Kalau bapak rohanimu punya anak sakit, pasti dia prioritasin anaknya lah. Kalau dia punya uang untuk kuliah, pasti anaknya dulu yang dikuliahin. Iya, betul. Nah, makanya ini yang saya mulai coba untuk terapkan gitu. Kayak misalnya pertama, kalau ke anak ya, menjawab pertanyaan tadi. Saya sama istri homeschooling anak. Oh, di rumah ya? Iya. Itu sejak sebelum pandemi juga udah homeschooling? Iya, gitu. Ya kedua, setiap kali saya nyampe rumah, saya nggak pernah berpikir bahwa aktivitas saya selesai. Setengah mungkin iya. Oke. Jadi jangan berpikir saya pulang kaki scrolling, lihat-lihat TikTok, IG, baru istri datang bawa ini, apalagi sebagai seorang pelayan Tuhan. Begitu saya pulang, maka saya harus effortkan saya punya energi untuk berbagi sama anak saya. Oke. Sampai dia kenyang. Kalau dia nggak kenyang, dia akan jajan kasih sayang di luar rumah. Dan itu salah saya. Iya. Dan itu yang terjadi sama anak-anak juga yang terkena narkoba ya? Iya, begitu. Nah, saya bagi waktu sama istri baru waktu saya sendiri. Gitu. Saya sering peluk anak perempuan saya supaya dia tahu mana pelukan nafsu, mana pelukan tulus. Yes. Wow. Ya kan? Saya harus jadi first love-nya ya jelas lah. Iya. Buat anak saya. Saya harus menampilkan sebuah image bahwa ada apa-apa sama kamu, nih lewati nyawa bapaknya dulu. Yes. Membanjiri dengan rasa aman, membanjiri dengan informasi identitas. Gitu. Dan itu bukan tugas guru sekolah minggu, ketua youth, bahkan untuk memblessing anak saya, bukan tugas pendeta yang khotbah hari Minggu di dalam doa berkat. Tugas saya lah bapaknya. Iya. Karena kita imam ya. Iya dong gitu. Betul. Kalau saya nggak mau berkorban, maka saya akan minta anak saya yang berkorban untuk saya. Itu kan nggak lucu lagi. Iya. Seperti seorang bapak yang memaksa anaknya ngertiin dia. Bukan dia mau ngerti. Bukan ngerti loh. Dia pernah jadi anak belum pernah jadi orang tua, gimana mau ngerti? Yang lebih dewasa lagi gitu ya. Makanya menurut saya gini, saya memastikan tuh sama istri sama anak bahwa tidak ada satupun pelayanan jenis apapun yang lebih penting dari mereka berdua. Wow. Begitu saya mulai melenceng kiblatnya, saya akan hentikan pelayanan. Gitu. Saya akan memastikan saya oke di rumah. Supaya apa? Supaya saya nggak hidup dalam dua identitas. Di luar rumah orang terkagum-kagum. Sampai di rumah. Iya kan?
pengurapan, orang tumbang semua, sampai rumah dipanggil om sama anak sendiri. Ya kan, dan ya itu menjadi sebuah celah sih. Ya, sedikit segmen rohani nih ya. Banyak orang blunder dan kejebak karena dia memegang prinsip ini. Kalau saya urus pekerjaan Tuhan, nanti Tuhan yang urus keluarga saya. Oh tidak, keluarga tuh tanggung jawab saya. Saya nggak bisa main lepas gitu aja. Saya nggak mungkin paksa istri dan anak saya mengerti pelayanan saya. Dan tidak akan menganggap mereka berdua adalah penghalang pelayanan saya. First ministry saya ya mereka. Keluarga. Begitu. Betul. Jadi ini satu bagian yang kita perlu berhati-hati ya teman-teman yang menyaksikan program ini bahwa kita seringkali meninggalkan keluarga, kita fokus sama ministry kita, sedangkan di rumah keluarga kita hancur. Betul. Gitu ya Kak Yeri ya. Nah dari apa yang Kak Yeri alami nih ya, gimana caranya supaya kalau sekarang ini ada anak-anak yang secara keluarga dia broken home, gitu ya, yang orang tuanya tidak fokus dan sebagainya. Bagaimana nih kalau misalnya ada orang tua yang sudah mau mulai kembali lagi karena menyaksikan program ini mungkin atau karena di jamah Tuhan. Nah, gimana kita bisa memulai untuk bisa menjadi ayah hadir di tengah keluarga yang sudah mulai broken home? Ketika ini terjadi sangat tidak mudah. Kalau kita udah lama nggak peluk anak kita, mereka maaf ya, mungkin agak sedikit aneh sih, betul. Bahkan jijik kali. Ada sisi gitu, apa sih, kaku gitu. Betul. Dan banyak justru akhirnya orang tua jadi nyerah tuh, dia nggak mau sekarang. Saya udah mau, dia nggak mau, nggak bisa begitu. Ya kasih ruang. Misalnya dia baru nyaman sama kita 9 tahun lagi, ya sudah itu konsekuensi. Jangan ditargetin bahwa anak harus, sedangkan kita pernah membuat, karena tidak ada satupun dari anak yang pernah bikin proposal minta dilahirkan. Lukanya tuh pasti dalam. Dan ketika luka dalam kita nggak bisa menuntut lagi bahwa kan kamu udah kenal Tuhan, masa nggak ngakuin bapak sih? Gitu loh. Dan itu akan jadi sebuah proses yang panjang sih. Rekonsiliasi, dan saran saya jangan pernah memaksa anak untuk ngertiin. Karena mereka nggak pernah bisa ada di angle itu. Mereka belum pernah jadi bapak orang tua. Itu. Tapi mungkin seperti apa yang juga dialami atau dilakukan oleh papanya dari Kak Yeri adalah harus komit ya. Maksudnya bahkan kalaupun harus meninggalkan karir, harus meninggalkan event ministry untuk anak kita, we have to do it gitu ya. Betul. Dan kadang gini, kayak misalnya ya, beberapa kasus anak hamil di luar nikah. Respon pertama dari banyak orang tua secara khusus segmen bapak adalah pertama jaga nama baiknya, dua jaga gengsinya. Caranya gimana? Siap nggak siap nih anak, nikahin. Iya betul. Untuk apa nikah? Apakah mereka siap? Enggak. Apakah mereka mau? Enggak. Nama baik dulu diselamatkan. Betul. Egois. Nama besar keluarga dulu diselamatkan. Akhirnya kita masukin ke satu ruang sengsara lagi anak kita demi gengsi dan harga diri. Makanya ini sebuah ya saya tahu lah nggak mudah ketika seorang yang punya posisi secara rohani terpandang anaknya hamil di luar nikah. Saya dampingin banyak orang yang HIV, akhirnya anaknya meninggal mengenaskan karena orang tuanya malu untuk semua tahu bahwa ternyata anaknya sakitnya itu. Maka dipaksa, oh enggak lah cuma sakit paru-paru, sampai meninggal. Dan sedangkan dilematisnya tuh mulai terjadi. Kayak saat ini banyak kasus-kasus hamil di luar nikah dialami oleh remaja-remaja putri yang sebenarnya polos dan pendiam. Kok bisa terjadi? Karena gini, di rumah hampir nggak pernah bapaknya muji cantik, ngasih hadiah apresiasi. Sedangkan di luar rumah ada laki-laki pemabok, nggak punya masa depan, seruntulan, rajin bilang sayang, rajin muji. Itu terjadi. Iya betul. Nah makanya saya mengkerucut di gerakan Ayah Hadir ini ke calon-calon ayah gitu. Nah ini penting. Itu calon-calon ayah harus tahu
persis. Jerapah anaknya lahir 4 jam kemudian bisa lari. Semua bapak-bapak rohani nggak bisa doain anaknya yang 3 bulan, bulan keempat bisa jalan normal. Nggak ada, nggak bisa. Mau penuh urapan kayak apa, mujizat terjadi, nggak bakal bisa. Spend waktu, ajarin jalan. Kalau jatuh, ajarin lagi. Iya. Berarti dalam hal ini salah satu kunci penting adalah keberadaan. Iya. Betul ya Kak Yeri ya? Bukan sempurna ya. Iya, kalau bukan sempurna. tuh ngawang-ngawang lah. Iya. Hadir aja. Iya, gitu. iya. Keberadaan. Dan tadi aku juga sangat terinspirasi dengan pernyataan bahwa almarhum Pak Roni berusaha bukan membuat anaknya jadi dipaksa takut akan Tuhan, tapi membuat dirinya menjadi pola yang takut akan Tuhan gitu ya. Sehingga itu kalau misalnya gitu kayak Ria, kan ada suka ada yang bilang gini, anak tuh kalau nggak sedikit di-push tuh, waduh susah deh gitu kan ya. Atau masa kita mau biarin gitu aja sih. Nah gimana Kak Yeri kalau misalnya kita nih sebagai bapak, oke lah kita mau membangun takut akan Tuhan, gimana atau dalam polanya Kak Yeri tuh sampai Kak Yeri sini mau takut akan Tuhan gitu loh. Kan nggak pernah dipaksa, tapi kok mau gitu loh. Jadi gini, sebenarnya contoh lah paling gampang gini. Ngotorin ruangan paling gampang gimana sih? Diemin aja, ntar kotor sendiri. Iya betul, kan? Betul. Ngerusak anak paling gampang gimana? Ya diemin aja. Ntar juga rusak sendiri. Yes. Nah, sebagai orang tua, kita kan sebenarnya harus tahu kapan timing untuk mendisiplin. Karena kadang-kadang kita jadi takut kan. Nah, banyak orang tua nggak berani disiplin karena mereka nggak punya kontribusi. Anak manapun kalau dihajar, tapi yang hajar nggak punya kontribusi, pasti sakit hati. I see. Kalau kita berkontribusi, keringat kita untuk dia, kita mendedikasikan, kita hadir, kita berkorban. Satu saat kita hajar, nggak bakal sakit hati. Karena dia tahu yang hajar saya adalah orang yang menyerahkan seluruh hidupnya. Iya. Itu. Oke. Nah sekarang orang lebih suka hajar, tapi nggak pernah ada keberadaan. Iya, itu yang terjadi di rumah maupun di gereja. Ketika pengembalaan dimainkan perannya, orang yang akhirnya jadinya terluka dan akhirnya hilang. Tapi tidak dibangun relationship-nya gitu ya. Iya. Wow. Jadi kalau aku bisa tarik kesimpulan sini adalah bagaimana kita sebagai ayah atau sebagai orang tua bisa bukan hanya memaksa atau kayak tadi ya jalan tuh dipaksa supaya jalan, tapi kita harus hadir, komit untuk mau ada bersama dengan dia. Sebagai bagian yang terakhir Kak Yeri, boleh nggak sharing dari pengalaman Kak Yeri bersama dengan Papa? Ya sudah begitu banyak hal yang dia investasikan. Apa sih pengaruhnya dalam kehidupan pelayanan Kak Yeri sekarang nih? Kan sekarang saya sering lihat ya ada di berbagai macam YouTube segala macam gitu. Ya sebenarnya kalau saya mau jujur, ini menjadi satu isu yang dibutuhkan sih semua segmen. Oke. Ketika kita masuk segmen father issue, semuanya akan menjadi membutuhkan ini. Karena banyak yang kehilangan berarti ya. Banyak kehilangan. Jadi menurut saya ini sebuah berita baik buat siapapun, dimanapun. Ketika berita topik ini dimainkan, orang udah nggak pusing lagi agamanya apa, enggak, ini bapak, anak, bapak, anak. Ya. Orang nggak lagi pusing dengan kayaknya hampir semua agama ya genrenya sama sih perannya, apalagi kita punya spesifikasi manggil Tuhan sebagai bapak. Iya betul. Lebih ada privilege-nya, gitu kan. Nah sehingga memendaratkan tuh yang surgawi sangat mudah dengan pembahasan ini. Karena isunya sama ya. Isunya sama. Mau siapa aja juga. Iya kan. Jadi itu akan jadi dalam diskusi sehari-hari juga nyantai tapi dalam gitu. Kayak saya bilang sama anak saya, hati-hati kamu nanti melangkah. Dibalas sama anak saya, Bapak hati-hati, saya ngikutin langkah Bapak. Itu. Oke. Ya, jadi dalam hal ini berarti semakin banyak orang juga yang akhirnya sadar ya Kak ya. Dengan kegerakan Ayah Hadir ini bahwa penting untuk kita bisa hadir walaupun tidak sempurna buat anak-anak kita. Dan ketika ada sebuah krisis, bingung mau diapain nih,
coba di compare dulu ke isu ayah hadir ini. Ada nggak unsurnya? I see. Jadi langkah awal kalau bingung mau ngapain, Ngatasin masalah apa, kekerasan anak lah, korupsi, terorisme, apalah sebutlah semua. Coba sedikit di compare. Dan saya juga pernah mengalami itu sih. Saya juga punya anak perempuan gitu ya. Waktu saya jarang pulang, bukan jarang pulang sih, maksudnya pulang malam gitu kan ya. Terus sempat ada sedikit kerenggangan hubungan gitu. Dia jarang mau main, tapi begitu saya mulai spend waktu lebih banyak, ternyata memang itu isu pentingnya ya, yang membuat anak itu punya satu kenyamanan untuk bertumbuh dengan baik. Betul. Oke, Kak Yeri, thank you banget nih buat sharingnya dalam waktu ini. Saya percaya ini bisa menjadi berkat juga buat teman-teman yang menyaksikan program ini. Yuk sama-sama kita bisa menjadi seorang bapak, kalau di rumah bapak yang hadir untuk anak-anak kita dan bangun generasi dengan kehadiran ayah. Thank you Kak Yeri. Tuhan berkati dan jangan lupa untuk terus follow Today's Message Podcast. God bless you.